Oke, silakan. Yuk. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik ikhwati fillah, sahabat Radio IMSA yang dirahmati oleh Allah. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga tercurah kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad SAW yang atas karunia Allah dan petunjuknya sehingga kita pada sore hari ini waktu Amerika atau pagi hari waktu Indonesia kita bisa melaksanakan agenda rutin kita yaitu seri kajian Sirah Nabawi bersama Ustadz Agung Waspodo yang pada sore hari ini kita akan mengambil tema hikmah dari kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui, kita sebagai Muslim yang selalu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita berinteraksi, dalam keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bahkan, kita akan selalu merujuk pada tauladan Nabi kita, baik dalam keseharian beliau, dalam perkataan beliau, tindakan beliau, dan sebagainya. Dan untuk pagi atau sore hari ini, di waktu Amerika, kita akan lebih kembali ke awal dari sejarah Nabi kita. Kita akan berusaha untuk belajar bagaimana sejarah atau kisahnya, kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan hikmah-hikmah apa ya yang bisa kita ambil dari sirah tersebut, masa kelahiran beliau pada waktu itu. Seperti kita ketahui bahwa Rasulullah lahir hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, karena 2 bulan sebelum Rasulullah lahir, seperti yang pernah dan sering kita dengarkan, ada penghancuran pasukan Gajah oleh pasukan burung, istilahnya kumpulan burung yang dikirim oleh Allah untuk menghancurkan pasukan Gajah yang dipimpin oleh Abraha. Selain itu ada kejadian-kejadian unik yang lain ternyata gitu, yaitu salah satunya padamnya api yang sering dipuja oleh kaum Majusi atau kaum Zoroaster di Persia yang saat itu Iran. Ini mungkin yang dari kita banyak yang belum tahu gitu ya. Sehingga pada kesempatan kali ini nanti Ustadz Agung akan lebih detail menjelaskan apa aja peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum maupun saat Nabi lahir gitu, atau sesaat setelah Nabi lahir, apa-apa yang membedakan sebelum dan sudah lahir dan sebagainya. Oleh karena itu terima kasih Ustadz Jazakallah Ustadz Agung yang sudah bersedia untuk hadir acara hari ini di kajian Sirah Nabawi kita. Dan terima kasih juga untuk kru Radio IMSA yang dikomandani teman-teman di Radio IMSA, yang dikomandani Mas Didi dan teman-teman. Dan juga saya ucapkan terima kasih ke sahabat Radio IMSA semua yang telah menyalurkan infak sodakohnya kepada IMSA melalui IMSA Care. Dan tak lupa juga bagi sahabat Radio IMSA, para peserta semua, ikhwati fillah yang ingin intens ikut kajian di IMSA bisa mendaftarkan diri seperti yang tertera di flyer atau di pamflet kita. Jadi nanti akan mendapatkan informasi-informasi tentang kajian-kajian yang diselenggarakan oleh IMSA, baik mengenai kajian Sirah Nabawi, ada kajian Ulumul Quran dan sebagainya. Demikian, untuk mempersingkat waktu, kami serahkan ke Ustadz Agung. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelumnya kita sampai 1 jam ya ke depan ya.
Iya. Kajiannya 1 jam, terus ada tanya jawab nanti ya? Untuk Ya. ngitung. Iya, Ustaz. Kurang lebihnya Suara 1 saya jam. kedengeran ya? Nah, suara kedengeran baik Jelas, suara saya? alhamdulillah. Karena saya pakai headset, jadi khawatir nggak nyambung ke sana. Berarti kita sampai 1 jam, kemudian nanti ada tanya jawab setelah itu ya. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali setelah di Ramadan kemarin kita sempat bertemu. Bulan Syawal pun sudah berlalu, hari ini tanggal 3 Dzulqa'dah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberkahi, diberikan kekuatan untuk menapaki perjalanan yang terus menanjak dan kemudian keadaannya pun makin lama makin buruk. Dia tidak perlu bersedih karena memang seperti itulah keadaannya nanti menjelang hari akhir. Apa yang ingin saya sampaikan ini tadinya sebenarnya usulan bahwa kalau mau ngaji Sirah Nabawiyah sebaiknya jangan loncat-loncat sambil duduk gitu ya, jangan loncat-loncat. Loncat-loncat nanti olahraga, nanti ada coachnya yang lain bukan saya. Juga tidak boleh loncat-loncat secara tema gitu kalau menurut saya. Ijtihad saya saja bahwa dengan kita betul-betul menyisir kembali dari awal sampai dengan kita kuat nantinya dikuatkan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seperti itu kita betul-betul bisa melihat peristiwa-peristiwa itu dalam satu rangkaian kehidupan Nabi, makanya disebut Sirah Nabawiyah. Itu yang pertama, karena banyak orang bertanya ini dan itu gitu ya. Pada saat saya bahas Futuh Mekah gitu ya, tahun 8 Hijriyah, membahas hal-hal yang menurut saya ini menunjukkan dia mungkin nggak nyimak atau nggak hadir dari hari pertama ketika kita bahas tentang kenabian. Gitu. Jadi banyak yang begitu tuh. Ikut pas dia seneng temanya, tapi ternyata dia itu bukan masalah seneng nggak seneng nih. Masalahnya dia harusnya ya seperti kita ambil kuliah ya, Mas Boim. Jadi kuliah kan ada prerequisite kan, ada sesuatu hal yang harus kita ambil dulu kan. Nggak mungkin kita dikasih kelas B kalau belum dapat kelas A gitu. Jadi begitu. Tapi ya itulah tabiat manusia, kadang-kadang maunya yang sesuai yang dia senang aja. Jadi kalau mulai dari awal lagi kesannya aduh lama banget. Emang bakal lama. Sempat saya obrolkan bahwa satu pengajian yang paling istiqomah itu sudah jalan hampir 5 tahun dan itu memang ya baru mau masuk Badar. Siapa yang siap 5 tahun ngaji sebulan 2 kali atau sebulan sekali ke masing-masing pertemuan sekitar 1,5 jam, 5 tahun berturut-turut dari masa kenabian, dari masa kelahiran baru sampai Badar. Sedangkan orang sudah bicara Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, waduh keren banget ya. Tapi kita kan nggak cari keren-kerennya nih. Ya, sekedar untuk mengingatkan karena ini nanti akan direcord dan ini akan menjadi bab 1 kita katakanlah seperti itu supaya nanti kalau yang disuruh ngulang bisa mendengarkan ini. Kenapa dari awal lagi? Kenapa kenabian lagi? Kenapa kelahiran lagi gitu? Itu mungkin salah satu reasonnya, ya, salah satu alasannya kenapa kita harus dari awal lagi. Baiklah. Sebenarnya juga bukan paling awal sih sebenarnya kalau dilihat sebenarnya Sirah Nabawiyah itu kan mulai dari Nabi Adam sebenarnya ya. Nabi Adam kemudian sampai ke keturunan Quraisy sampai peristiwa di Yaman dan tadi sudah disinggung peristiwa Abrahah juga masuk di situ. Ya mau gimana lagi, mau mundur lagi kita. Ini aja udah mungkin menjatuhkan semangat sebagian orang. Waduh dari awal lagi gitu ya. Kenapa nggak langsung pembakaran Masjid Ad-Dirar gitu ya tahun 9 Hijriah. Ya seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa lah, ambil dari sini biar nggak terlalu mundur ke belakang. Nanti kalau ada pertanyaan yang berkaitan sebelum ini, ya kita coba jawab. Zikru maqila li aminata inda hamliha
bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Judulnya itu yang paling dekat dengan kelahiran Rasulullah itu adalah peristiwa yang menyangkut apa yang dikatakan atau apa yang disampaikan kepada Bunda Aminah ketika sedang mengandung Rasulullah SAW. Ya. Anna Aminata ibnata Wahbin, sesungguhnya Aminah ini ibunda Nabi Muhammad SAW. Ya, Aminah binti Wahab, ummu Rasulullah SAW, kanat tuhadditsu, pernah berkata sebagai berikut. Annaha utiyat hina hamalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqila laha, ketika aku sedang mengandung bayi yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum ada namanya waktu itu. Faqila laha, dikatakan di dalam tidurnya, ya, di dalam mimpinya itu, innaki qad hamalti bi sayyidi hadhil ummah, sesungguhnya engkau sedang mengandung, sedang membawa seorang yang nantinya akan menjadi sayyid, ya, menjadi sayyidi hadhil ummah, akan menjadi penghulu bagi umat ini. Jadi bukan bangsa Arab nih. Jadi dari awal terminologi ummah itu sudah diperkenalkan. Jadi bukan pemimpin bagi bangsa Arab, pemimpin bagi Quraisy, bukan. Makanya nanti ketika orang Quraisy itu menawarkan jabatan kepada Rasulullah karena tidak mau berhenti berdakwah, ya. Jadi seandainya engkau ingin kekuasaan, kami akan berbagi kekuasaan denganmu. Padahal Rasulullah tidak ngincer itu. Kalau ngincer itu nggak usah dakwah juga dapat, karena Nabi dari keluarga yang mulia. Nggak usah diincer gitu, nggak usah diincer, otomatis akan jatuh ke tangan Nabi. Terlalu kecil gitu, kepemimpinan kota Mekah waktu itu. Tapi ditawarkan, namanya manusia kan. Dia pikir semua orang sama dia. Ngejar harta, ditawarin harta. Ngejar tahta, ngejar wanita, segala macam. Ngejar mainan, makanan, rumah, mobil, dan semacam-macamnya. Ditawarkan itu semua kepada Nabi, tapi kan bukan itu. Karena sejak awal, sejak Rasulullah masih di dalam kandungan, Bunda Aminah sudah mengerti bahwa anaknya ini nanti akan menjadi pemimpin umat. Namun ya ngertinya itu sebatas terminologi, sebatas istilah, belum persis tahu. Karena nanti ketika kenabian, Bunda Aminah sudah meninggal dunia jauh sebelum itu. Fa'idha waqa'a ilal ardi faquli, nanti kalau sudah melahirkan, anak ini sudah dilahirkan ke bumi, maka katakanlah atau doakanlah, u'idzuhu bil wahidi min syarri kulla hasidin thumma samaihu Muhammadan. Doakanlah kepada anak ini agar engkau memohon perlindungan kepada Allah yang satu dari segala macam bentuk kehasadan manusia, kemudian beri nama anak ini Muhammad. Jadi nama Rasulullah, nama Muhammad itu bukanlah satu pemikiran panjang, layaknya orang kalau mau punya anak itu kan, suami istrinya, ayah ibunya berpikir keras untuk memberi namanya yang bagus itu apa. Tapi ini diberikan petunjuk melalui mimpi, di dalam mimpi. Karena waktu itu tidak mungkin turun wahyu atau Jibril turun, malah justru aneh gitu ya. Kira Jibril datang tuh kepada Bunda Aminah. Jadi tidak ada kisah itu. Jadi Bunda Aminah bermimpi, dan mimpinya terus-menerus. Jadi bukan sekali mimpi, itu terus ya, berkali-kali. Dan berkaitan dengan u'idzuhu, ini juga merupakan salah satu doa yang mungkin sudah agak jarang dipakai ketika kita sedang bertemu dengan atau kita sedang mendapatkan bayi, terus atau kita lagi menengok kelahiran seorang bayi. Itu u'idzuka bi kalimatillahi tamma wa min kulli syaitani wahama wa min kulli ainil lama. Itu doa yang agak serem sebenarnya bahasanya. Mungkin itulah orang-orang jarang pakai ya. U'idzuka, kalau perempuan bayinya u'idzuki. U'idzuka bi kalimatillahi tammah. Aku berlindung, memohon perlindungan bagimu wahai bayi kepada kekuasaan Allah, bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Perlindungan Allah yang sempurna, pemberian rezeki dari Allah yang tak ada ujungnya, dan seterusnya terkait dengan keesaan Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah gitu ya. Jadi kesadaran bahwa ketika kita punya anak, melahirkan seorang anak, Allah karuniakan kepada kita seorang anak, bahwa segala sesuatunya tentang anak ini sudah dijamin. Tinggal orang tuanya usaha, ikhtiar untuk menurunkan semua itu. Jadi sudah ada nilai-nilai yang penting, karena kita baca Sirah Nabawiyah juga untuk mengambil nilai-nilainya. Nilai-nilai tarbiyah, nilai-nilai pendidikan, dan nilai-nilai ibroh ya, pelajaran-pelajarannya, guidance atau apalah namanya, seperti itu. Itu yang pertama, wa'idzuka bi kalimatillahi tamma
Wa min kulli syaitani wa hamma. Dari kecil tuh anak itu sudah harus difahamkan bahwa dia ini sudah jadi inceran setan. Setiap kita lahir itu diincer sama setan. Ah, ini dia nih calon pengikut nih. Ya, jadi ya kita pun harus membentenginya. Jadi orang tua tuh nggak bisa bukan dari day one ya, mungkin dari sejak ketemu dengan ibunya kan niatnya harus sudah lurus kan. Kalau niat ketemu ibunya udah nggak lurus, ya nanti perjalanannya akan jadi masalah. Jadi mencarikan hak seorang anak kepada orang tuanya kan, dicarikan orang tuanya yang soleh dan solehah. Yang kedua kemudian diniatkan anak ini sebagai hamba Allah. Yang ketiga nanti didoakan dan diberi nama yang baik. Kemudian setelah lahir diakikahkan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ketika memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segala bentuk gangguan setan, itu serem sebenarnya ya, untuk bayi, kok bayi ceritanya setan gitu kan. Tapi sebenarnya itulah hakikatnya, ketika dari kecil anak itu sudah diproteksi ya. Jangan sampai kita begitu bersemangat beli asuransi kesehatan, beli asuransi pendidikan, segala macam disiapkan untuk anak itu. Tapi satu yang kelupaan, didoakan. Lupa didoakan dan lupa bersandar kepada yang menjamin itu semua di atas segala macam polis. Jadi semangat sekali dengan ini ya, nggak salah juga, bagus kalau orang tuanya bisa semua itu, bagus banget ya, semuanya paripurna seluruhnya. Tapi jangan lupa bahwa anak itu harus diberitahu siapa musuhnya, itu harus dari day one sudah dikasih tahu. Musuhmu tuh setan. Adu mubin kata Allah dalam Al-Quran. Musuh yang nyata. As nicely without kicking or like ada ini. Ada yang bocor dikit, nggak apa-apa. Pagi-pagi sambil ini. Jadi perlu kita sadari bahwa pendidikan anak itu sejak dari dia lahir tuh, kalau kata orang Betawi pas brojol itu, pas keluar gitu, sudah diberitahu ya siapa musuh utamanya. Ya Allah, nggak kecepatan itu ya, baru bayi melek aja belum, itu matanya mungkin masih belum melihat secara sempurna, tetapi dia sudah harus tahu. Sudah tahu itu. Makanya doanya tadi, u'idzuka bikalimatillahi tamma wa min kulli syaitani wa hamma, ya, setan dan rencana-rencananya dan kebusukan-kebusukannya. Dan yang ketiga di dalam doa itu, wa min kulli ainil lamah, dan kemudian minta pertolongan untuk lindungi dari penyakit ain, ya, penyakit yang keluar dari disebut penyakit ain itu penyakit mata, itu artinya orang yang melihat suatu kenikmatan itu terkadang di dalamnya muncul kehasadan ya. Sebagaimana orang yang sehat, orang sakit melihat orang sehat itu bisa jadi di dalam hatinya, waduh enak banget dia sehat gitu ya. Atau orang miskin melihat orang yang kaya dan sebagainya. Makanya kita kan diajari adab itu di dalam kitab Imam An-Nawawi itu. Diingatkan bahwa jangan terlalu banyak berbicara tentang kesehatan di dekat orang yang sakit, gitu ya. Jangan terlalu banyak berbicara tentang kekayaan di dekat orang yang miskin. Jangan terlalu banyak bicara tentang makan di samping orang yang sudah lama nggak makan, gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jangan banyak cerita tentang anak di samping orang yang belum dapat dikaruniai anak, dan seterusnya. Dalam bentuk empati, ya, seperti itu. Karena manusia punya potensi untuk hasad. Semuanya punya potensi kecuali orang-orang yang mukhlisin. Mukhlisin alahuddin, orang-orang yang ikhlas. Ya. Jadi, u'idzuka bikalimatillahi tamma wa min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainil lamah. Itu doa. Doa ma'thur, doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Kalau dulu waktu punya bayi nggak doain itu, ya sekarang aja doain, nggak ada. Insya Allah tidak terlambat ya untuk memperkenalkan itu. Wara'at hina, nah ini yang tadi sudah disinggung sedikit. Wara'at hina hamalat bihi annahu kharaja minha nurun. Dan aku melihat, kata Bunda Khadijah, Bunda Aminah, maaf, ketika melahirkan anak ini, ada keluar daripadanya itu nur. Makanya banyak kitab yang menulis dengan istilah Nur Muhammad, ya, di cahayanya Rasulullah SAW. Cahaya yang sudah disiapkan Allah SWT sejak penciptaan dari awal. Karena nabi-nabi ini tuh bukan contingency planning, bukan wah ini ada yang nggak sesuai dengan rencana turunin nabi, bukan begitu ya. Kalau film-film science fiction itu kan begitu kan. Kalau ada satu masalah turunin orang, tuh ada masalah lagi turunkan orang. Tidak, Allah sudah punya grand strateginya gitu. Nabi ini turun kapan sudah ada. Nah termasuk Rasulullah SAW itu diturunkannya kapan itu sudah ada. Bukan semacam fail safe plan gitu, bukan suatu rencana backup akhir zaman, wah turunin nabi gitu, bukan. Ya, sudah ada. Kharaja bihi nur, kharaja minha nurun.
Ra'at bihi qusura Busra min ardis Syam. Nah, di sini kalau di dalam hadis yang dinukil oleh Ibnu Hisham dari Ibnu Ishaq adalah yang dilihat oleh Bunda Aminah ketika melahirkan itu adalah kusur. Kusur itu jamak dari qasr. Ya, qasr itu benteng, ya, benteng atau istana. Ya. Busra, Busra ini kadang-kadang suka diterjemahkan secara keliru Basrah, ya, seolah-olah Basrah di Irak. Padahal maksudnya Busra ini adalah Bostra. Bosra itu yang di Syam, yang dilalui oleh biasanya rombongan Quraisy kalau mau menuju Dimash, menuju Damaskus. Dahulu orang berdagangnya nggak di Damaskus, di Busra, Busra atau bukan Bursa, bukan Bursa yang di Turki, bukan Basrah yang ada di Irak, itu kan baru dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab, ya, di zaman Khulafaur Rasyidin. Jadi belum ada kota Basrah. Jadi tak mungkin bisa dilihat benteng Basrah. Jadi Busra, Busra ini adalah kota. Kalau dari Amman itu ke arah Damaskus itu di perbatasan lah, sudah masuk wilayah Suriah kalau sekarang di perbatasan. Di situ perdagangan besar dulu, tapi kotanya sudah mati, sudah tinggal sisa-sisa puing-puing. Itu yang dilihat oleh Bunda Aminah, ya, min ardis Syam, di negeri Syam. Bahwasanya nanti ada kisah-kisah yang lain di dalam Sirah Nabawi Ibnu Hisham tidak diceritakan, ya. Misalnya seperti padamnya api, runtuhnya sebagian singgah-sana di beberapa tempat, itu hadis-hadis yang lain. Namun di sini saya hanya menyampaikan versi Ibnu Ishaq yang disampaikan oleh Ibnu Hisham di dalam Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Begitu. Thumma lam yalbath Abdullah, ya betul di sini. Thumma lam yalbath Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian meninggal dunia Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna halaka, karena sudah meninggal dunia. Wa ummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamilun bihi. Jadi meninggal dunianya Abdullah bin Abdul Muttalib pada saat Rasulullah masih di dalam kandungan. Jadi ada dua versi, memang ada yang meninggal dunia saat Rasulullah dilahirkan, ada yang mengatakan beberapa bulan atau beberapa tahun bahkan sebelum itu. 4 bulan dalam kandungan. Dan meninggalnya juga beberapa versi, ada yang meninggalnya di Mekah, ada yang meninggalnya di Madinah dalam perjalanan pulang, ada yang mengatakan wafatnya itu di Gaza, di Palestina, macam-macam. Tapi intinya adalah Rasulullah ketika lahir tidak menjumpai orang tuanya, ayahnya lagi, jadi sudah dalam keadaan yatim. Itu yang disepakati oleh para ulama. Itu saja singkat sekali, ya. Tapi maknanya dalam, kenapa kemudian Rasulullah SAW begitu menganjurkan umatnya untuk dekat dengan orang-orang yatim, anak-anak yatim, ya, sampai Rasulullah mengatakan mereka yang menyayangi anak yatim itu nanti bersamaku di surga, menggerak-gerakkan tangan, itu seperti itu, sedekat itu di surga. Jadi kalau kita salah satu cara untuk dekat dengan Rasulullah di surga nanti adalah mengurus anak-anak yatim, ya. Mengurus, menyayangi anak-anak yatim. Karena memakan harta anak yatim itu salah satu di antara 7 dosa besar. Makanya ada batasan yang sangat-sangat berat. Makanya untuk mengurus anak yatim dibutuhkan orang yang sangat ikhlas. Karena apa? Secara sengaja makan hartanya anak yatim termasuk 7 golongan yang mendapatkan dosa besar. Begitu. Nah, kita masuk kepada berikutnya. Wiladatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah disebutkan tanggal-tanggalnya. Muhammad bin Ishaq, ini Sirah Ibnu Ishaq, menuliskan sebagai berikut. Qala wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain, lahir pada hari Senin, li itsnai asyarata lailatan, tanggal 12 atau malam 12, khalat min syahri Rabiul Awal, di tengah-tengah atau hampir di tengah bulan Rabiul Awal, amal fil, tahun gajah, tahun di mana Abraha dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasukan. Nah, di sini ada beberapa hal yang menarik menurut Ibnu Hisham, catatan-catatan ini, peristiwa yang terjadi di Madinah. Diriwayatkan dari Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, qala wallahi inni la gulamun yafa'atun ibnu sab'i sinina au thamanin. Waktu itu aku berusia baru sekitar 7 atau 8 tahun ketika terjadi peristiwa ini.
Jadi ketika Hasan bin Thabit itu sudah lebih tua sedikit, sekitar 7-8 tahun, lebih tua daripada Nabi, sudah lahir, sudah remaja dia, ya, anak muda lah. Idh sami'tu Yahudiyan, kata dia. Di malam ketika Rasulullah lahir itu, aku mendengar seorang Yahudi yasrahu bi'a'la sautihi. Berteriak kencang, ya, di atas kebiasaannya, dia berteriak bi'a'la sautihi ala atamatin bi Yathriba, di sebuah benteng Yahudi di Yastrib. Yastrib ini adalah apa namanya, kota yang kita kenal sebagai Madinah. Sebelum Rasulullah hijrah namanya Yastrib. Ya, jadi malam hari ketika Rasulullah lahir itu, jadi dicocokkan oleh Hasan bin Thabit karena waktu itu penanggalan sudah bagus. Jadi dia tahu tanggal ini, dan Hasan bin Thabit termasuk salah seorang penulis wahyu dan termasuk di antara orang yang hafalannya kuat. Ya, nanti setelah bertemu dengan Nabi dan masuk Islam tentunya. Kali ini dia menceritakan ini semacam apa namanya flashback ya, ketika waktu itu ditanya apa yang engkau ingat tentang kehadiran atau kelahiran Nabi, tanggal-tanggal itu. Hebat ya, anak usia 7 tahun bisa hafal ya. Jangan bayangkan nama kita. Mereka itu adalah bangsa yang memang kuat sekali hafalannya. Jadi incredible, mereka bisa menghafal begitu ribuan ayat tanpa ada selembar kertas pun waktu awal-awalnya itu. Kalau kita sudah ada kertasnya, sudah ada digitalnya juga, ngapalnya masih repot. Jadi ketika membaca hadis, membaca sirah nabawiyah, jangan letakkan kita pada konteks itu, nggak akan nyambung. Anak 7 tahun, 8 tahun ya. Melakukan hal-hal yang orang 40 tahun belum tentu bisa. Jadi ya, don't put yourself in the context, karena nggak akan sama. Jadi bacanya sesuai dengan konteks waktu itu. Nah, ketika itu seorang tadi pendeta Yahudi, kenapa kita sebut pendeta? Belum ada keterangan, karena yang tinggal di Atom atau Utum, alif tot mim ya, Atom, Utum, itu adalah tempat-tempat benteng-benteng Yahudi yang biasanya yang punya itu hanya orang tertentu saja, orang-orang yang terpandang di antara Yahudi. Ya. Apa yang dikatakan ya ma'syara Yahuda, wahai orang-orang Yahudi, suruh dikumpulkan sama dia. Hatta idza ijtama'u ilaihi qalu lahu wailaka malaka. Ketika orang-orang Yahudi sudah berkumpul di depan bentengnya dia tadi, orang ini, mereka berkata, celaka engkau, untuk apa kau kumpulkan kami malam hari seperti ini? Qala tala'al lailata najmu Ahmad. Tala'al lailata najmu Ahmad alladhi wulida bih. Kata dia, aku sudah menyaksikan, telah muncul pada malam hari ini bintang Ahmad. Ya, bintang Ahmad itu gugusan bintang yang diyakini dengan susunan-susunan tertentu oleh orang Yahudi. Ini menunjukkan hari, tanggal, perkiraan mereka lahirnya Ahmad yang disebut di dalam kitab-kitab mereka itu adalah Nabi penutup. Jadi orang Yahudi pun sudah tahu, dan mereka sudah sering menyampaikan itu sebagai bentuk kesombongan mereka kepada orang-orang yang tinggal di Yastrib, suku Aus dan Khazraj, yang kemudian nanti menjadi Ansor ya. Jadi dalam konteks itu jangan sebut Ansor dulu, karena kaum Ansor ini nanti baru eksis istilah Ansor ini setelah Rasulullah hijrah, ketika Rasulullah kemudian menyebut mereka sebagai Al-Ansor karena bantuan pertolongan mereka. Jadi kalau konteksnya membahas orang Yastrib ketika Rasulullah belum hijrah, sebut saja Aus atau Khazraj atau orang Yastrib begitu. Kalau menyebutnya Ansor kurang pas. Karena waktu itu mereka masih berpecah belah, dan kemudian mereka ini masih di bawah kendali Yahudi, karena Yahudi yang menguasai pasar, Yahudi yang menguasai politik dan lain sebagainya di Yastrib. Jadi orang-orang Yahudi ini sering sekali menyampaikan kepada orang-orang Arab, khususnya yang tinggal di Yastrib, bahwa nanti akan ada nabi penutup yang nantinya dengan nabi itu kami akan menghabisi atau kami akan mengalahkan seluruh orang termasuk kalian, gitu, sampai begitu. Dan malam itu ternyata menurut perkiraan ahli astronominya ini, orang ahli astronomi yang bisa melihat najm ya, najm ini bintang-bintang, rasi-rasi kalau kita lihat ya, susunan-susunan bintang di langit. Menurut dia ini malam inilah adalah malam yang spesial, malam di mana Muhammad, mereka tidak tahu waktu itu lahirnya Nabi Muhammad SAW, tapi menurut mereka malam ini, makanya dicek malam itu
adakah bayi yang baru lahir dari kalangan Yahudi yang laki-laki? Ternyata tidak ada. Ya, tidak ada. Dan mereka mulai khawatir sejak itu, sebenarnya sudah mulai khawatir, sudah mulai takut. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di kemudian hari dari surah Al-Baqarah ayat 89, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang yang kami beri Alkitab itu, mereka itu yang dimaksud Alkitab di sini adalah Nasrani dan Yahudi tentu saja. Tapi dalam konteks hadis yang tadi ini berbicara tentang Yahudi, ya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui tentangmu Muhammad seteliti mereka mengetahui tentang anak-anak mereka. Ya, wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari mereka khususnya para pendetanya, ahli para pemimpin-pemimpin mereka, ya fariq itu berarti sebagian saja. Wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa, menyembunyikan kebenaran. Jadi kata-kata layaktumu ini dari asal kata fiilnya katama. Katama itu menutup. Menutup, tapi kadang juga suka dipakai sebagai arti intelijen. Makanya di dalam penutupan berita, penutupan informasi dikenal juga sebagai kitman, ya, ilmu kitman. Kitman itu bagaimana menutup suatu rahasia. Jadi variasinya banyak dari fiil. Tapi Allah menggunakan fiil kata kerja katama di sini layaktumunal haqqa. Sengaja mereka menutupi kebenaran. Jadi kebenaran itu juga karena ada orang yang takut dengan kebenaran maka ditutupilah gitu ya, sehingga menggantikannya dengan yang lain. Ya. La yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun, sedangkan mereka itu sebenarnya mengetahui yang benar. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan biasanya kok Yahudi tahu benar sih? Kok tahu sekali tentang Muhammad itu seperti apa, ciri-cirinya, bahkan nanti pendeta-pendeta Nasrani itu mencari-cari. Ya. Jadi ternyata yang mengetahui malam spesial itu bukan hanya Yahudi. Ya. They have been waiting for a very long time. Udah lama nunggunya itu. Ya. Sampai dicocok-cocokin segala macam itu, ya mungkin ada cocok logi juga, mungkin mereka keliru-keliru juga ya. Tapi pas benar ya benar gitu. Makanya kita jangan terlalu ngandelin yang usaha-usaha seperti itu. Ya. Jangan terlalu terlalu yakin. Tapi Yahudi waktu itu tahu bahwa akan ada nabi penutup. Bahkan nanti ketika Rasulullah SAW di babak ketika bersama dengan keluarga Halimah dari suku Sa'ad, itu nanti akan didatangi oleh pendeta-pendeta Nasrani sejauh dari Habasyah. Jadi pendeta Nasrani dari Habasyah, dari Ethiopia sekarang itu datang ke kampung itu untuk mencari-cari ya, laki-laki atau bayi yang sekarang diduga sudah remaja dengan tanda-tanda sebagai berikut. Mereka sampai tahu tanda-tandanya. Memang ada khatam Nabi di punggung, di belakang pundak itu sebesar koin gitu, koin kecil begitu, itu tanda kenabian itu ada. Tapi itu nanti kita akan sampai juga insya Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika menjelaskan tentang keadaan-keadaan seperti ini, ya itu juga bahwasanya kita juga harus mengerti bahwa Rasulullah SAW itu spesial. Tapi juga kalau misalnya kita melihat dalam konteks kehidupan kita sendiri bahwa ketika Rasulullah lahir ya waktu itu perlindungan dari Allah itu maksimal melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Nanti dilindungi oleh kakeknya, dilindungi oleh ibunya sendiri, kemudian dilindungi oleh Banu suku Sa'ad, kemudian nanti dilindungi lagi oleh pamannya, ya sampai kemudian Rasulullah menjadi nabi. Ya. Ada perlindungan, tapi tidak terlalu lama dari satu orang ke satu orang lagi. Tapi semua orang yang sayang kepada Nabi SAW punya kesempatan itu. Baik, kita kembali lagi. Jadi dikumpulkan dan kemudian dia mengatakan tala'al lailata najmu Ahmad alladhi wulida bihi. Sudah ada pada malam hari ini sesuai dengan urutan bintangnya lahir anak tersebut. Kemudian dicari ternyata tidak ada satupun anak-anak yang lahir pada malam hari itu. Dan ini membuat gelisah orang-orang Yahudi. Berarti ini di tempat lain ya. Mereka mungkin masih punya harapan mungkin Yahudi di tempat lain, tapi orang-orang di Madinah ini kan ada 3 suku, itu ada suku Qainuqa, suku Nadir, kemudian suku Quraidah. Ada 3 suku Yahudi di Yastrib waktu itu. Ya.
Tiga-tiganya gelisah karena mereka mengetahui bahwa bukan dari mereka. Siapa, dari mana, nanti mereka akan tahu dengan sendirinya. Baik, itu satu bagian. Bagian berikutnya adalah falamma wada'athu ummuhu sallallahu alaihi wasallam arsalat ila jaddihi Abdul Muthalib. Kemudian setelah anak itu lahir, yang pertama kali diberikan informasi, dikirim orang untuk menyampaikan informasi tersebut adalah kepada jaddihi, kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Ya. Dan pesan yang disampaikan pesan yang dititipkan kepada orang yang nanti akan menyampaikan kepada Abdul Muthalib, annahu qad wulida lakal ghulamun. Sesungguhnya telah lahir bagimu kepadamu untuk ghulam, seorang anak. Padahal harusnya kan cucu ini ya. Abdul Muthalib itu kan kakek. Kenapa disebutkan anak? Karena memang Abdullah sudah lama meninggal, ya, sudah berlalu. Jadi nanti Rasulullah SAW itu bagaikan anak bagi Abdul Muthalib. Fa'tihi fanzur ilaihi, kemudian datang Abdul Muthalib dan kemudian menyaksikan anak ini. Ya, fanzur itu mengamati, meneliti, kayak apa namanya? Kali yang lahirnya masih dengan bidan tuh ya, bidan kalau kita lihat bidan itu kan ada SOP-nya ya. Mungkin dokter juga tentu saja. Ya, ngecek satu persatu ini badannya lengkap dan sebagainya. Diceklah prosedur standar untuk melihat bayi. Jadi seperti itu. Jadi Abdul Muthalib bukan sekedar ngelihat dari jauh tapi betul-betul mengamati. Fa'atahu fanadhara ilaihi wa haddatsuhu bima ra'at hina hamalat bih. Kemudian setelah dia datang dan dia kemudian menyaksikan itu, diberitahu oleh Bunda Aminah tentang apa yang disaksikan ketika melahirkan atau menjelang kelahiran itu. Termasuk nama wa maqila laha fihi, sebagaimana yang didengar oleh Bunda Aminah ketika sedang di dalam menjelang persalinan itu, wa ma umirat bihi an tusammiyahu. Wabil khusus waktu itu supaya enggak dikasih nama yang lain, diberitahu kepada Abdul Muthalib agar segera menamakan anak ini resmi namanya Muhammad. Dan waktu itu yang punya nama Muhammad itu enggak banyak. Jadi dalam catatan dalam catatan Imam As-Suhaili, yang punya nama Muhammad itu cuma 3 sepanjang perjalanan hidup orang-orang Quraisy. Jadi zaman dahulu tuh di zaman Rasulullah lahir itu yang populer itu biasanya menisbatkan dirinya kepada para berhala. Jadi Abdul Uzza itu misalnya Abdul Manat ya, dan sebagainya begitu. Jadi Muhammad tuh kaget orang, kok ngasih nama anak kok biasa-biasa banget gitu. Bukan nama populer saat itu, bukan nama yang trending lah, tidak trending. Baby's name gitu ya. Ya. Dulu ada orang sebelum Nabi, Muhammad bin Sufyan bin Mujashih, Muhammad bin Uhaihah bin Jullah, Muhammad bin Humran bin Rabi'ah. Cuma 3 orang sebelum Rasulullah yang pakai nama Muhammad. Tapi nggak jadi Nabi. Jadi bukan nama pertama. Jadi diberi nama Muhammad, ya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Abdul Muthalibi akhadahu fadakhala bihil Ka'bah. Nah, ini kebiasaan orang Arab adalah untuk meresmikan nama itu, bayi itu dibawa ke Ka'bah. Ya. Dibawa ke Ka'bah itu berarti dibawa ke tanah suci lah, ke zona ya, zona yang disucikan. Di dalam kota Mekah ada zona khusus namanya Ka'bah atau Jiranullah. Jiranullah. Orang yang tinggal di sekitar Ka'bah itu, atau tempat tawaf itu ya. Mataf itu disebut juga sebagai Jiranullah, daerah situ. Maka dibawa ke Ka'bah. Ini juga simbolisasi bahwa nama-nama di dalam peradaban orang Arab waktu itu, kebiasaan orang Arab, adalah sesuatu hal yang sakral. Makanya ketika nama itu dicadangkan, makanya tadi Bunda Aminah juga meminta agar segera menyegerakan supaya nggak dikasih nama yang macam-macam ya oleh orang-orang yang ada di situ. Karena biasanya paman-pamannya juga ngasih usul biasanya ya, paman-pamannya ngasih usul. Gitu. Kayak orang Jawa lah ya. Makanya namanya kadang-kadang berubah-ubah gitu. Pamannya ngasih usul. Apalagi kalau ayahnya sudah nggak ada, biasanya pamannya yang kemudian memberikan nama. Jadi untuk mencegah hal itu diceritakan oleh Bunda Aminah. Jadi dibawa ke Ka'bah, faqama yad'ullah wa yashkurulah ma a'tah. Ya, di situ berdiri kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan tanya doanya kayak apa karena tidak direkam di dalam sirah ya, ya mungkin doanya kepada pemilik Ka'bah ya. Kan masih fresh ya, masih sangat baru ya, masih sangat diingat oleh orang bahwa pemilik Ka'bah ini menghancurkan pasukan Abraha. Makanya ketika berdoa itu khusyuk doanya. Karena menyaksikan langsung kan beda itu dengan misalnya setelah berlalu sekian generasi, orang sudah lupa kekuatan pemilik rumah Ka'bah ini. Ya, karena waktu itu orang belum menyembah Allah ya, belum menyembah Allah semata-mata. Jadi masih Allah itu hanya salah satu di antara ilah. Makanya di dalam syahadat itu la ilaha illallah itu maksudnya tidak ada di samping ilah-ilah yang kalian biasa sembah itu kecuali Allah saja yang patut disembah. Jadi ketika orang musyrik nanti kita temukan bersumpah, wallahi Abu Jahal itu pada perang Badar itu bersumpahnya wallahi. Gitu. Tapi bukan berarti dia percaya bahwa satu-satunya yang patut disembah hanya Allah. Ya dia juga percaya. Kadang-kadang dia Hubal, kadang-kadang Manat, kadang-kadang Lata, kadang-kadang Uzza. Suka-suka dia. Tergantung occasions. Ya. Kalau misalnya lagi minta kemenangan perang, kadang-kadang pakai Hubal. Kalau minta kesuburan, nanti mintanya ke siapa lagi. Kalau misalnya bisnis lagi ambruk, menyembah yang mana lagi. Jadi mereka punya 300-an Tuhan-Tuhan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau yang mungkin masih sekolah, belum lulus, ada juga mungkin. Nggak tahu. Misalnya lagi riset, nggak dapat data, mungkin ada Tuhannya juga yang harus disembah supaya dapat data. Gitu. Saya nggak tahu. Ya sebanyak pikiran orang Mekah gitu kan. Orang Mekah kan ada juga yang berdagang, jadi mereka akhirnya dulu Tuhannya gede banget dari batu, terus kemudian dibuatlah kecil-kecil supaya bisa dibawa pergi. Jadi ada juga mobile god gitu ya, jadi kira Tuhan-Tuhan yang dibawa, jadi di tengah jalan disembah kalau bisnis lagi nggak bagus ya. Itu konteksnya kenapa kemudian dibawa ke Ka'bah dan berdoa kepada yang punya rumah ini. Jadi menunjukkan kalau Abdul Muthalib masih mempertahankan sebagian dari milah Ibrahim. Ini Rasulullah kan belum bisa ngapa-ngapain, ini masih kecil. Bayi saja. Si bayi waktu digendong. Wa yashkurulah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bayi ini hidup, lahir ya sehat, segar dan bugar dan sudah kelihatan sebenarnya beberapa tanda-tandanya itu dari mimpi-mimpi yang dilihat oleh bundanya dan seterusnya dan namanya. Dan Bunda Aminah sayang sekali tentu saja. Semua ibu sayang kepada anaknya insyaallah. Kemudian bersyukur atas apa yang Allah sudah berikan kepada mereka. Tsumma kharaja bihi ila ummihi, kemudian dikembalikan kepada ibunya. Fadafa'ahu ilaiha, dan kemudian diserahkan untuk dirawat sedemikian rupa. Tapi Abdul Muthalib kemudian tahu ada satu kebiasaan lagi orang Arab, yaitu wal tamasali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rudha'a, ya, mencari untuk menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rudha'a, ibu yang menyusui. Bukan berarti Bunda Aminah tidak ada asinya, namun itu kebiasaan orang Arab, ya, kebiasaan orang Quraisy yang kaya-kaya itu adalah untuk memberikan. Ini pasti ada pertanyaan, kenapa begitu? Pertanyaannya langsung saya jawab saja, mengantisipasi pertanyaan. Itu jadi kenapa harus dikasihkan kepada orang lain kalau misalnya ibunya sendiri bisa menyusui? Itu biasanya pertanyaan yang paling sering ketemu. Nah, jawabannya itu nggak tahu hari ini sampai nggak kita pembahasannya. Kita lihat saja. Jawabannya itu adalah titik-titik. Gitu ya. Jawabannya itu adalah bahwa orang-orang Arab Quraisy waktu itu jadi gini, ada anomali. Pertama saya ceritakan itu. Orang Arab itu sebenarnya menganggap rendah orang Arab jahiliyah, ya, Quraisy jahiliyah itu menganggap rendah perempuan. Makanya orang yang kelahiran anak perempuan itu sedih dia. Dia lebih senang kalau anaknya laki-laki. Tapi kalau anaknya laki-laki semua, siapa yang melahirkan nanti kan? Tapi nggak rasional tentu saja. Itu satu. Yang kedua, tapi kalau sang ibu ya melahirkan anaknya, mereka muliakan. Jadi gado-gado nih cara berpikir mereka ini. Dengan cara memuliakan itu lumayan ekstrim gitu. Jadi begitu anak lahir harus segera dicarikan ibu menyusui supaya ibunya ini kembali normal. Maksudnya kembali normal itu ya tidak terbebani dengan bayi itu. Jadi sampai anak itu 2 tahun baru boleh balik. Jadi ada istilahnya itu, penjelasan itu. Saya lagi cari intip-intip belum ketemu lagi. Jadi ada
penjelasan bahwa supaya wanita itu kembali jadi wanita, gitu bahasanya. Supaya perempuan itu kembali menjadi perempuan. Mungkin kekhawatiran sebagian laki-laki karena Quraisy ini kan sangat laki-laki, patrilineal ya ininya, masyarakatnya. Jadi mereka ingin agar perempuan-perempuan mereka itu setelah melahirkan nggak jadi ibu, tapi jadi istri. Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Kurang lebih seperti itu. Itu salah satu penyebab kenapa mereka kemudian mencarikan rudoa. Rudoa itu penyusu. Ibu yang menyusui. Baik, lanjut. Berarti sudah di situ. Fasta'rodoh, kemudian yang akan menyusui Nabi SAW, fasta'rodoh lahu, yang akan menyusui Nabi SAW, imro'atan min Bani Sa'ad bin Bakar. Seorang perempuan dari suku Sa'ad bin Bakar. Suku Sa'ad ini terkenal memang, perempuan-perempuannya itu biasa melahirkan anak 2, 3, itu jadi kayak kembar 2, kembar 3, dan seterusnya. Dan juga ibu-ibunya itu mungkin juga terkait dengan asupan makanan, terkait juga dengan letak geografis. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas mereka kalau punya ASI itu banyak sekali. Ya, surplus lah ASInya itu. Apa ada istilahnya itu? Surplus ASI itu ada istilahnya. Saya tidak ingat ini. Ya. Dan itu memang mereka biasanya dan ini bukan hanya satu keluarga, beberapa keluarga, beberapa perempuan dari Banu Sa'ad ini memang biasa menawarkan itu. Jadi ini sudah jadi semacam trade lah, semacam ya ada imbal baliknya lah. Jadi bukan memberikan ASI percuma gitu, secara cuma-cuma, tidak. Yuqalu laha, namanya Halimatu ibnatu Abi Dhu'aib wa Abu Dhu'aib bin Abdullah bin Al-Harith. Jadi ini kenalan dulu kita dengan Bunda Halimah. Selama ini kita kenalnya Halimatu Sa'diyah, jadi satu. Saya dulu punya teman namanya Halimatu Sa'diyah, jadi satu kata gitu. Padahal namanya Halimah saja. Halimah binti Abu Dhu'aib. Sedangkan Abu Dhu'aib itu nama aslinya Abdullah. Jadi Halimah binti Abdillah sebenarnya. Nama resminya itu. Nggak ada Sa'diyahnya itu. Karena seluruh perempuan di Banu Sa'ad ya Sa'diyah. Laki-lakinya Sa'di gitu. Jadi Sa'diyah itu hanya supaya tahu dan kemudian menjadi sinonim bahwa Halimatu Sa'diyah adalah ibu susunya Nabi SAW. Padahal nama aslinya Halimah binti Abi Dhu'aib. Abi Dhu'aibnya adalah Abdullah bin Al-Harith. Jadi sebenarnya Halimah binti Abdillah kalau mau terminologinya pas. Begitu. Dari suku mana? Dari suku Sa'ad. Karena dia perempuan jadinya mu'annats, jadinya Sa'diyah. Gitu. Wa ikhwatuhu minar rudo'ati, dan saudara-saudara Rasulullah sepersusuan, ya bukan berarti mereka lagi nyusu, tapi ada yang masih kecil, tapi ada juga. Jadi secara hukum itu nanti yang satu persusuan itu nanti menjadi saudaranya Nabi SAW. Namanya Abdullah bin Harith al-Harith, wa Unaisah bintul Harith, wa Khidamah bintul Harith. Khidamah ini namanya kadang-kadang di dalam literatur disebut Asyama atau Asyayma. Asyayma. Lebih terkenal Asyaimah kadang-kadang. Nama aslinya Unaisah. Unaisah. Jadi ada 3. Khidamah yang Syaimah. Jadi ada Abdullah, ada Unaisah, ada Khidamah. Itu saudara-saudara yang sepersusuan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara mereka bertiga ini mana yang paling kecil saya tidak tahu. Nggak ada diurutkan juga di sini. Mungkin ada keterangan di tempat lain, cuma saya tidak tahu. Baik. Nah, peristiwanya sebagai berikut. Kanat Halimatu bintu Abi Dhu'aib bin As-Sa'diyatu ummu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati arda'athu. Kenapa Halimah? Saya biasakan saja Sa'diyah, nggak apa-apa juga, tapi tadi sudah saya beritahu kenapanya. Adalah ibunya Rasulullah SAW yang menyusuinya sejak dari masih kecil. Kemudian Halimah mengatakan tuhadditsu annaha kharajat min baladiha ma'a zawjiha wa ibni laha saghirin tu'riduhu biniswatin min Bani Sa'di bin Bakar. Jadi waktu itu kejadian sebagai berikut, bahwa kami keluar menuju Mekah dari kampung Banu Sa'ad, ya min biladiha, dari negeri kami,
itu bersama rombongan. Jadi berangkat itu bukan perempuan saja, tetapi bersama suaminya masing-masing. Jadi pasangan keluarga lah. Karena perjalanan zaman dahulu ya tidak aman 100%, jadi perlu ada pendampingan. Termasuk ikut juga waktu itu wa ibnilah, anak-anaknya yang sagirin, yang masih kecil, dibawa semuanya. Karena masih harus disusui. Jadi ini berangkat sambil nyusui, tapi nyari kontrak, satu deal untuk menyusui orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy sudah tahu dengan, jadi sudah ada semacam understanding, MOU ya, bahwa Banu Sa'ad ini untuk orang-orang Quraisy. Jadi dia tidak menyusui suku yang lain. Ini eksklusif. Seperti itu. Jadi bukan kemana-mana, hanya ke sini. Ya, sudah ada deal ya, seperti itu. Fi niswatin min Bani Sa'di. Jadi semuanya, jadi seluruh hari musim waktu itu ketika Rasul lahir itu kebetulan seluruh perempuan keluar. Biasanya beberapa orang saja. Namun kali ini banyak yang keluar. Taltamisu ruda'a, semuanya dalam rangka mencari pekerjaan. Jadi ruda'a itu sebuah pekerjaan, sebuah profesi yang berbayar. Ya. Namun kali ini kenapa semuanya berangkat? Kenapa semuanya keluar? Wadzalika fi sanatin syab'a lam tubqi lana syai'an. Musimnya itu sedang kering, sedang paceklik, sehingga orang-orang merasa semuanya perlu mencari penghasilan tambahan. Jadi penghasilan mereka dari berternak dan lain sebagainya, berkebun, bertani dan sebagainya, itu semua tidak menghasilkan enough, ya, tidak cukup menghasilkan untuk kebutuhan mereka. Jadi makanya rombongan keluar, biasanya tidak sebanyak itu. Ya. Bahkan dikatakan di sini aku keluar dengan membawa binatang-binatang mereka. Ya. Fakharajtu, kata qalat Halimah berkata, fakharajtu ala atanin li qamra'i ma'ana syarifun, bahkan membawa unta-untanya juga dibawa, kambing-kambingnya dibawa juga. Wallahi ma tabadda biqatratin. Dan binatang-binatang itu tak ada satu pun, semuanya kurus, tidak ada yang mengeluarkan air setetes pun. Jadi bahasanya tidak ada yang mengeluarkan susunya setetes pun. Jadi saking keringnya, saking pacekliknya wilayah Banu Sa'ad, binatang-binatang itu dibawa, takut mati di sana, jadi dibawa pergi juga. Nah, selama perjalanan itu tak ada satupun yang bisa diperah, tidak ada air susunya untuk diminum dari binatang-binatang itu, baik itu kambing maupun unta. Wa manana mulailana ajma'a min sabiyana alladhi ma'ana. Dan malam-malam yang kami lalui pada waktu itu tidak ada satupun anak-anak yang tidur, semuanya nangis. Ya, bayi kalau lagi lapar, masih lapar kan nangis. Ya. Kalau lapar kan buka HP, tekan, makanan datang gitu. Kalau bayi tidak bisa tekan dia. Ya, jadi nangislah adalah kode bahwa dia lapar. Jadi disebutkan di situ, wa manana mulailana, kami tak bisa tidur malam-malam harinya itu, ajma'a min sabiyana alladhi ma'ana. Termasuk juga anak-anak yang kami bawa, semuanya. Bisa kebayang tuh kalau dibikin film rombongan, terus dibikin filmnya itu setting jam malam, nggak ada yang nangis semua. Nah, itulah makanya saya membayangkannya udah sedih aja dulu ya, sedihnya. Tapi semuanya akan terhapus ketika ketemu Rasul. Disinilah mukjizat-mukjizatnya. Kalau tidak diceritain dari awal, bingung kenapa. Ya, seperti itu. Kenapa tidak bisa pada tidur? Min bukaihi minal ju', ya. Karena semuanya pada nangis karena kelaparan. Insyaallah. Kasihan ini Banu Sa'ad, ya, mereka cari penghidupan. Ya. Hatta qadimna Makkah naltamisur ruda'a fama minna imra'atun illa wa qad 'urida 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'bah. Sampai kemudian kami semua sampai ke Mekah, ya, masuk ke Mekah langsung, nggak pakai lama, langsung mencari-cari. Nah, bagaimana mencarinya? Ada pertanyaan, Ustaz, gimana carinya rumah yang ingin punya ibu susu? Gimana caranya? Ya kan? Jadi caranya waktu itu orang-orang Quraisy mengikatkan selendang putih atau kain putih di depan pintu masuk. Jadi nggak perlu ketok-ketok, nggak perlu door to door. Perlu ibu nggak? Nggak perlu begitu. Jadi tidak ada orang ketok-ketok malam hari gitu ya. Nggak, cukup ketok rumah yang ada kain putih atau selendang putih diikatkan di atas pintu masuk. Cukup itu yang diketok, langsung bilang kami dari Banu Sa'ad, itu udah ngerti.
Jadi Banu Sa'ad itu sudah terkenal. Jadi tidak perlu introduce lagi kami begini gitu kan. Enggak, langsung kami dari Banu Sa'ad kami melihat selendang. Udah tahu maksudnya. Yang tinggal diputuskan adalah how much-nya saja. Tinggal deal berapa yang harus dibeli. Karena ini kan harus lamsam karena 2 tahun itu nanti. Baru balik anak itu 2 tahun. Mau kayak ngelepas anak mau ke pesantren kan agak deg-degan juga. Ya. Dulu ada yang nanya, kok berani banget ngasih anak kepada orang tidak dikenal? Dikenal as a group gitu. Pertama dikenal sebagai satu suku, kedua dikenal orangnya, baru deal dengan orangnya. Dan anak itu selama 2 tahun harus dikasih dana untuk survive selama 2 tahun, termasuk kan biaya makanannya, ininya, transportnya, bolak-balik semualah, all included di situ lah kira-kira. Nah semuanya sudah pernah mengetok rumah Nabi, rumahnya Abdullah ya, yang ada Bunda Aminahnya di situ. Ketok. Ya, semuanya ketika ketemu Rasulullah awalnya kan karena melihat selendang ini berarti ada deal di sini. Tetapi semuanya fata'bah, semuanya nyerah. Nggak jadi. Kok bisa nggak jadi? Jadi perempuan-perempuan sebelum Halimah, termasuk Bunda Halimah nanti, ya awalnya nggak jadi. Idza qila laha, ketok mana bayinya ini sekian, oke. Mau deal, innahu yatimun. Ketika dikatakan anak ini yatim. Wadzalika anna innama kunna narju al-ma'ruf min Abi Sabi. Semuanya nolak karena kami, kata Bunda Halimah, waktu itu, wadzalika anna innama kunna narju, kami semua berharap ada al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu bahasa lainnya itu adalah deal. Ma'ruf itu kan yang diketahui, arafa ya'rafu, ma'ruf yang sama-sama istilahnya TST kalau bahasa kita, tahu sama tahu lah. Ya sudah ya, ini kan anak diambil, ya kan? Ini dananya gitu. Begitu disebut. Jadi kami semua datang ke sana itu awalnya bukan kerja sosial ini. Jadi profession, jadi bisnis ini, ya, transaksi gitu. Awalnya. Ya. Makanya jangan pergi dulu. Pengajian belum selesai, takutnya pergi, Ustaz dulu Halimah itu ternyata nyari duit. Ini keliru, belum selesai, jangan buru-buru. Tapi awalnya itu. Jadi awalnya begitu. Jadi kata Bunda Halimah, semuanya nolak karena understandable ya kalau mereka nolak. Karena apa? Siapa yang mau bayar? Jadi dikatakan di sini, fakuna naqulu yatimun, ketika dikatakan anak itu yatim, wa ma'asa antasna'a ummuhu wa jadduhu. Bagaimana mungkin kami ngambil duitnya dari ibunya atau kakeknya? Gak masuk akal menurut logika orang Arab, yang bayar itu harus bapaknya. Terus ya karena dia belum ngasih tahu siapa siapa Abdul Muthalib kan kepala suku Quraisy. Tapi orang waktu itu begitu dikasih tahu yatim udah nyerah. Aduh maaf. Ya, mules jadi. Saya nggak tahu alasannya apa. Yang jelas semuanya fata'bah. Semuanya membatalkan deal. Itu harus kita ketahui. Jadi kasihan juga Nabi. Tapi justru disinilah letak kemuliaannya nanti. Kenapa? Karena the story is not finished yet. Jadi sebentar lagi, dikit lagi. Kita selesaikan di sini nanti. Tapi perlu kita ketahui settingnya itu seperti itu. Ya. Fakunna nakruhu lidzalika, semuanya tak suka dengan keadaan seperti ini. Bagaimana mungkin kami bisa membebankan, men-charge ini kepada ibunya atau kepada kakeknya? Bapaknya nggak ada. Ya sudah, asumsi mereka, asumsi semua perempuan-perempuan dari Banu Sa'ad tadi, ini nggak bisa ini, ya, merugikan salah satu di antara keduanya, ya, merugikan mereka, nggak dapat imbal balik yang sepadan, dan merugikan juga kalau dicas itu memberatkan pasti untuk ibu atau kakeknya. Asumsi mereka begitu, makanya semuanya menolak. Fama baqiyat imra'atun qadimat ma'i illa akhadat radi'an ghairi. Semua ibu yang menolak mengambil deal untuk menyusui bayi Muhammad, dapat bayi yang lain kecuali aku, kata Bunda Halimah. Kebayang nggak settingnya itu? Masya Allah. Jadi ibu ini datang, tak, siapa ini? Muhammad. Oke, mau disusuin? Oke, iya. Bapaknya nggak ada. Maaf, nggak jadi. Lewat. Tapi lewat dapat bayi yang lain. Datang lagi perempuan satu lagi. Ini siapa? Muhammad. Oke. Mau disusui? Oke. Ibu bapaknya nggak ada. Waduh, maaf nih, nggak bisa. Cari rumah lain yang ada selendang putih, dapat. Halimah juga, aduh maaf, ini pas nyari nggak dapat. Tersisa tinggal aku, kata Bunda Halimah. Tersisa tinggal aku. Seluruh perempuan lain dapat penggantinya. Apa enggak mukjizat itu?
Jadi memang Allah akan mengembalikan Bunda Halimah, tapi caranya tidak dengan deal transaction. Jadi bukan dengan financial transaction, dealnya itu nanti. Jadi sebenarnya satu kata saja kalau sudah mau ditebak ini, sebenarnya ini masalah keikhlasan, masalah keridhaan. Ya, sebenarnya. Itu yang menyebabkan ini semua jadi penting untuk kita ketahui, bukan kisahnya saja. Falamma ajma'na al-intilaqa qultu li sahibi wallahi inni la akrahu an arji'a min baini sawahibi wa lam akhudh radi'an wallahi la azbahanna ila dhalikal yatim fala akhudannahu, kata dia. Nah, ketika orang-orang sudah berkumpul siap-siap untuk kembali, jadi perempuan-perempuan udah ngumpul semua nih, udah ada bayinya masing-masing ngumpul, mungkin di tenda di luar kota Mekah, udah siap-siap mau kembali. Aku akhirnya terpaksa berkata kepada suamiku, demi Allah, sesungguhnya aku tak suka kembali, ya. Inilah akrahuhu an arji'a. Aku tidak suka kembali tanpa ada satu bayi pun yang digendong. Istilahnya tidak ada satupun bayi yang disusui. Jadi menurut dia seperti itu. Oleh sebab itu, aku demi Allah akan kembali kepada rumah anak yatim tadi, yaitu Muhammad SAW, dan aku akan ambil tanpa minta apa-apa, tanpa harus membebani kepada orang rumahnya. Nah, di situ tuh maksudnya. Kita lihat apakah suaminya setuju, karena biasanya kan di rumah juga istri berpikir ini, suaminya berpikir yang lain, atau suami berpikir ini, istrinya nggak sepakat. Kita lihat apakah mereka sepakat. Kalau sepakat, this is the best family for Muhammad SAW. Wa ma hamalan, dikatakan di situ. Qala la alaiki an taf'ali asallahu an yaj'ala lana fihi barakatan. Saya melihat apa yang engkau ingin lakukan bagus sekali. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan apa yang engkau inginkan. Asallah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala an yaj'ala lana fihi barakatan. Allah akan melimpahkan kepada kita keberkahan. Jadi nggak usah diambil, tapi nanti dapat berkahnya. Tentu saja yang namanya keberkahan ini pasti selalu lebih besar daripada nominal. Gitu. Perlu dipahami bahwa yang namanya berkah itu selalu lebih besar daripada yang tampak. Yang tampak. Yang lebih bagus lagi kan kalau misalnya orang dapat dan kemudian berkah pula. Makanya kita berharap ya Allah berikan rezeki yang halalan dan thayyiban. Yang halal dan thayyib. Yang thayyib itu bagus dan kemudian kebaikan di antara kebaikan-kebaikan dan di antara kehalalan itu kalau digabungkan dia dapat berkah. Seperti itu barakatan. Qalat fadhahabtu ilaihi fa'akhadtuhu. Kemudian Bunda Halimah langsung, katanya, aku langsung mendatangi rumah Muhammad SAW dan langsung aku ambil, gak pakai kontrak-kontrakan. Cuma kasih tahu aja 2 tahun nanti baru dikembalikan. Gak perlu bayar apa-apa. Wa ma hamalani ala akhidihi illa anni lam ajid ghairahu. Dan aku waktu itu sudah merasa tidak perlu lagi ada beban apa-apa. Insyaallah sudah senang dengan deal tadi, tidak merasa apa-apa. Nah, di situ kisahnya. Dan kita akan saksikan nanti mungkin di kajian berikutnya udah jam 11 ya. Nanti akan ada babak di mana di preview saja. Bagaimana nanti segala sesuatu yang tadinya kurang Allah tambahkan, segala sesuatu yang tadinya sepertinya tidak mencukupi akhirnya mencukupi, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang-binatang yang kurus itu nanti gemuk. Kemudian rumah yang tadinya ditinggal di kampung Banu Sa'ad, orang lain masih gersang, tapi di sekitar rumah Halimah dan suaminya itu hijau. Binatang-binatang itu nantinya akan luar biasa gitu. Perubahan drastis ya. Perubahan drastis sampai kemudian Rasulullah SAW nanti tumbuh menjadi anak yang remaja, kemudian nanti dikembalikan. Belum remaja ya, masih kanak-kanak, masih balita, nanti dicoba dikembalikan oleh Bunda Halimah. Walaupun waktu itu mereka merasa berat. Karena apa? Sejak Muhammad SAW bersama mereka di rumah itu, di dalam keluarga mereka itu keberkahannya melimpah-limpah. Mungkin kalau dihitung-hitung, seandainya ada transaksi, seandainya ada kontrak, pasti di atas kontrak itu nilainya. Gitu ya. Mungkin itu saja untuk sementara ini. Saya cukupkan biar nggak kebanyakan juga untuk dicerna wabil khusus perkataan terakhir itu. La alaika an taf'ali, saya tidak ada masalah dengan apa yang engkau akan kerjakan. Asallah, saya berharap pada Allah an yaj'ala lana, untuk menjadikan bagi kita
fihi, dengan keikhlasan itu, dengan kita ambil anak itu tanpa kontrak, barokatan, keberkahan. Jadi itu mungkin titik poin pentingnya untuk diinternalisasi, untuk dibayangkan kepada kita. Makanya ketika ada ibu, saya suka sedih kalau ada berita seorang ibu enggan menyusui anaknya. Waduh, itu udah pecah rasanya perasaan kita ini. Ya, ada orang seperti ini, ada orang seperti itu. Waduh, itu sedih banget rasanya gitu ya. Alasannya apa? Ganggu inilah, nanti ginilah, dan macam-macam lah alasan bisa dibuat-buat. Manusia pintar kalau nyari alasan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf, ya beginilah ngajinya, kira-kira kurang lebih nggak ngikutin aturan banget sebenarnya, agak-agak nyerempet ke sana kemari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ada ilmu baru yang bisa kita dapatkan, yang semula mungkin kita tidak tahu ya, secara detail tadi bagaimana kisah Rasulullah lahir gitu ya, kemudian dijelaskan juga tentang budaya-budaya kaum Quraisy gitu ya. Ternyata mencari ibu susu itu termasuk budaya gitu. Kalau kita dulu kan dapat sejarah cuma ya ini ibu susu, maksudnya ibu susu gimana kan punya ibu sendiri gitu. Masya Allah hari ini terjawab gitu. Dan Alhamdulillah. Ya tentang Bunda Halimah itu tadi, Masya Allah, arti penting dari sebuah keikhlasan ya, meskipun awalnya nggak punya niat untuk itu, tapi kalau Allah sudah berkehendak, Masya Allah gitu. Sehingga ini mungkin kita bisa menjadi pelajaran bagi kita ya. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang selalu diberikan keikhlasan dan berujung pada keberkahan hidup kita gitu. Ini sudah ada satu pertanyaan dari Ibu Rina. Pernah mendapatkan kisah bahwa sebelum Ibunda Halimah Rasulullah SAW pernah disusui wanita lain. Apakah kisah ini sahih? Bagaimana Ustaz? Kalau saya tulis. Jadi untuk paham maksudnya. Allah, ya. Jadi ya, memang pernah dengar juga seperti itu. Saya sendiri belum pernah baca hadisnya langsung, tapi ya mungkin ada, ya harus dicek dulu. Saya tidak tahu kalau sekarang juga ditanya, harus saya double check dulu. Jadi bisa jadi ada, tetapi tidak masyhur mungkin. Kadang-kadang banyak juga hadis yang mungkin tidak masyhur, tidak dikenal, sehingga para ulama juga kan melakukan selection ya. Biasanya ada beberapa versi, dia hanya ambil salah satu saja karena pertimbangan-pertimbangan. Jadi this is not the whole story, bisa jadi. Tapi para ulama juga pasti punya pertimbangan kenapa misalnya tidak memasukkan itu. Misalnya Ibnu Ishaq kenapa tidak memasukkan hal ini juga pasti ada pertimbangannya. Ya. Sedangkan Ibnu Ishaq sendiri, Imam Syafi'i pernah mengatakan kan kalau bagi siapa yang ingin mempelajari tentang Sirah Nabawiyah atau Al-Maghazi, dulu namanya Al-Maghazi, peperangan-peperangan Nabi. Tapi isinya bukan hanya perang, termasuk kisah-kisah seperti ini, maka dia akan menjadi muridnya Ibnu Ishaq otomatis gitu. Jadi menunjukkan kalau Ibnu Ishaq bukan sembarang orang, dipuji oleh Imam Asy-Syafi'i ya, bahwa beliau juga kalau ada yang satu hal yang dia tinggalkan ya berarti ada reasonnya. Kalau memang hadis itu ada dan sahih ya berarti ada reasonnya kenapa tidak dituliskan. Tapi kalau misalnya nanti saya bisa temukan, nanti saya coba cari, saat ini juga, detik ini juga saya tidak punya jawaban. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Dede. Ya. Apakah kegiatan menyusui dengan ibu susu ini dihapus setelah hijrah? Itu pertanyaan pertama. Sebab surah Al-Baqarah ayat 233 ada anjuran menyusui anak sampai 2 tahun. Ataukah ini hanya kebiasaan masyarakat kota Mekah saja? Ya, di sini juga memang ada, saya kasih tanda Al-Baqarah 233 itu sudah dikasih tanda. Itu nanti akan dibahas setelah selesai Bunda Halimah, dan memang Rasulullah tidak lagi. Sahabat tidak menunggu hijrah, ya, itu pun setelah anak-anak sahabat kan ada yang lahir di Mekah juga atau menjelang hijrah. Tapi memang lebih spesifik lagi nanti setelah dihijrah itu memang bukan menjadi sunnah, jadi tidak lagi hilang. Itu hanya kebudayaan Arab yang terjadi karena Rasulullah waktu itu tidak bisa menghindarinya, dan juga ada hikmah, tetap di dalamnya ada hikmah. Tapi Rasulullah kemudian setelah menjadi nabi tidak menjadikan ini suatu kebiasaan yang harus dihidupkan, dan memang batal dengan 233 tadi ya. Al-Baqarah 233.
insya Allah. Iya, Masya Allah. Nah, tapi al-ma'rufnya tetap. Tapi kalau dibahas nih butuh setengah jam. Saya lingkari soalnya, saya kasih tanda di kata-kata tadi, anna innama kunna narju al-ma'ruf. Nah, al-ma'ruf itu nanti diulang, dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala kata-kata al-ma'ruf itu di 2233. Tapi dalam konteks seorang suami atau ayah dari bapak dari anak tersebut harus memberikan al-ma'ruf justru gitu, kepada istrinya. Kalau sebelumnya al-ma'ruf itu dalam konteks kebiasaan orang Arab, al-ma'rufnya itu diberikan kepada ibu persusuan. Kali ini diberikan kepada ibu sendiri. Makanya sekaligus membatalkan siklus tadi, ya, mengakhiri siklus tadi. Tapi nanti kita bahas, ingatkan saya akan bahas lebih detail di dalam pertemuan berikutnya. Ya, sudah ada itu. Ini yang bertanya udah cepat sekali ke depan. Barakallah. Bagus. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ada Ibu Lila dari Ibu Lila. Ada sistem di masyarakat saat itu. Anak-anak sepersusuan tidak ada yang menikah sesamanya. Apakah saat itu sudah ada hukumnya gitu? Kalau sepersusuan sudah tidak boleh menikah sesama sebelum Islam ya, otomatis itu. Ya, betul. Jadi itu juga masih berlaku surut tapi ya berlakunya. Jadi Rasulullah juga mengingat kan para orang-orang Arab ini orang-orang yang secara nasab itu sangat teliti. Mereka itu kan tidak punya apa-apa, itu maksudnya nggak punya alat untuk merekam apa-apa. Jadi mereka menghafal itu semua. Jadi mereka bisa menghafal sampai ke nenek moyang mereka. Itu biasa, bukan sesuatu hal yang aneh buat mereka. Jadi mereka tahu ini anak siapa, nanti ketemunya di siapa. Bahkan yang ibu persusuan pun mereka hafali. Mereka hafalkan siapa saudara-saudaranya itu. Jadi memang dilarang untuk itu. Namun setelah Rasulullah tidak menganjurkan lagi memutus kebiasaan punya ibu susu, kecuali yang sakit-sakit. Ada juga para muslimah yang air susunya nggak keluar, maka diperbolehkan. Jadi persusuan hanya berlaku untuk mereka-mereka yang punya punya kekurangan lah, atau punya suatu batasan hambatan yang memang Allah uji mereka dengan itu. Tidak keluar air susunya boleh. Dan itu kemudian berlaku untuk tidak menikahkan anak-anaknya. Jadi satu adat dari Quraisy, tapi bisa jadi adat itu juga turunan dari nabi-nabi sebelumnya. Kan ada 2 nabi yang sampai ke Mekah, kan, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Makanya ada milah Ibrahim, ya, milah Ibrahim. Saya tidak tahu, saya tidak mendalami, tidak membaca tentang ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi bisa jadi suatu hal yang turun menjadi adat itu sebelumnya merupakan wahyu, bisa jadi turun temurun. Tapi ada juga yang dirubah-rubah tentu saja. Makanya konteks jahiliyah itu kita ketahui. Ya memang Rasulullah pernah mencegah orang yang menikah karena mereka dulu pernah satu persusuan, dicegah untuk menikah. Tapi kan itu case-nya sangat sedikit karena tidak ada lagi yang melakukannya. Ya, kalau masih banyak yang melakukannya mungkin harus lebih jelimet lagi, lebih hati-hati lagi. Tapi karena memang sahabat tidak ada yang melakukan itu. Ya, tidak lagi ada mempersusui anaknya itu disusui oleh wanita lain, kecuali tadi yang ibu-ibunya mungkin ibunya meninggal dunia atau ibunya sakit dan seterusnya. Biasanya didahulukan di antara keluarga mereka sendiri supaya tidak keluar dari muhriman, ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ini kritis banget ini pertanyaannya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi saya dari Bu Fanda. Belum dibaca udah kritis ya, takut. Saya baru baca dia sudah pusing, Ustaz. Wah, ini gimana jawabnya nanti? Kalau gitu nggak usah dibaca. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Sejak kapan kebiasaan jahiliyah di Arab membunuh anak perempuan ini dimulai? Dan mengapa ibunda Nabi atau perempuan-perempuan lainnya tidak dibunuh oleh orang tua mereka? Jazakallah khair. Mungkin apa pertimbangannya? Kan katanya yang perempuan dibunuh, sementara orang-orang ini kok nggak dibunuh gitu. Iya, karena waktu itu kan banyak peperangan. Peperangan itu menuntut laki-laki ya untuk berperang. Ya memang dunianya. Walaupun ada juga perempuan seperti Ummu Sulaim yang jago main khanjar, ya, jago main belati. Tapi itu nanti di peperangan Khandaq. Ya, ada korps muslimah petarung, ada lagi, tapi nanti di Khandaq, jangan buru-buru. Tapi intinya peperangan di seluruh kebudayaan adalah pekerjaan laki-laki, kecuali Amazon. Tapi Amazon kan fiksi. Ya, semua laki-laki itu memang petarung di kebudayaan manapun di awal. Maka yang bertarung laki-laki. Makanya punya anak laki-laki untuk sebuah suku itu
advantage. Makin banyak laki-lakinya, kalau perang dia siap. Kalau suku anaknya perempuannya yang banyak, berabe, susah. Kenapa? Untuk berperang nggak bisa diandalkan. Ya, realnya seperti itu. Itu satu. Kenapa mereka akhirnya berpikir untuk membunuh anak? Makanya mereka punya banyak anak, supaya kalau punya banyak anak, chance untuk dapat anak laki-lakinya lebih banyak lagi, lebih besar lagi, gitu ya. Nah, jadi perempuan dibunuh. Nah, kenapa seperti Bunda Halimah, Bunda Halimah juga, ya Bunda Aminah juga, kenapa tidak dibunuh? Karena anak-anak orang-orang hebat, anak kepala suku. Ya, anak kepala suku, anak perempuan tidak apa-apa, anak laki-lakinya banyak, bisnisnya banyak. Jadi kalau dulu, kalau yang perempuan tidak dibunuh, ini kan kalau ada perempuan laki, ngasih makannya gimana? Ya kan, kalau dipikir-pikir, kalau resources sedikit, ngasih makannya kan dia kan harus bagi tuh kan. Makanya kalau dibunuh, ini kita bukan berbicara masalah perasaan dulu ya, berbicara tentang survival. Harus difahami dulu di Arab waktu itu ya, sebelum modern farming ya, tentu saja ya makanan ya given segitulah. Misalnya satu kali panen misalnya sekian kilo atau sekian kuintal. Makanya kalau disebar kepada penduduk, yang bisa makan cuma misalnya approximately misalnya 1.500. Dari 1.500, sedangkan ada anak-anak itu misalnya 1.800, 300 harus dihabisi. Kalau enggak mati bareng-bareng. Jadi pemikiran mereka tuh sederhana. Kalau ini nggak dibunuh, dia pasti perlu makan. Gitu. Jangan kayak sekarang kan, kita bisa mendatangkan makanan, kan kita bisa, kan dulu kan mereka harus self-sufficient, harus apa istilahnya, ya menanam, atau kalau tidak bisa seperti Quraisy, mereka tidak punya kebun yang banyak sebagaimana orang-orang di Yathrib, tapi mereka punya uang, punya trading, ya, sehingga mereka bisa survive walaupun sebenarnya capacity makan mereka sebenarnya di bawah jumlah penduduknya, tapi bisa disubstitusi, bisa diisi dengan perdagangan, begitu. Makanya kenapa seperti masih ada perempuan-perempuan yang terjaga kehidupannya, karena tadi dilahirkan di keluarga yang besar, kemudian punya basis makan ya, untuk memberikan makan ya, basis food security-nya bagus gitu ya, kira-kira kalau disebut seperti itu, sehingga mereka they can afford a daughter gitu ya, kira-kira begitu. Jadi mereka punya lumbung yang cukup untuk memberi makan satu anak perempuan atau 2 anak perempuan, karena sudah punya 10 anak laki-laki yang bisa bekerja, yang bisa berdagang. Tapi kalau misalnya keluarga itu cuma 4 anak bisa mereka kelola, 3 perempuan, 1 pasti disikat supaya lahir lagi anak laki-laki. Mohon maaf nih bahasanya agak kasar, bukan berarti saya setuju dengan itu, tetapi it's a hard choice. Kita mungkin sekarang menghina-hina itu, tapi kalau kita di tengah gurun pasir, tinggal 2 kurma atau 4 kurma, dan semua harus survive, ya harus ada yang dikorbankan. Pikirnya sederhana waktu itu. Tanpa konsep syahid ya, tanpa konsep hereafter, tanpa konsep akhirat gitu ya. Ya logisnya bunuh. Jadi jangan juga kita menganggap itu suatu hal yang ya mereka mungkin sedih juga. Saya yakin para bapak ibu itu pasti sedih waktu mau menghabiskan. Tapi it must be done waktu itu. Dan ditambah jahiliyah pula gitu kan. Kalau dengan Islam kan kita yakin bahwa rezeki itu sudah ditanggung sama Allah. Itulah yang mencerahkan. Makanya banyak penulis-penulis orientalis itu mengatakan datangnya Muhammad dan ajaran Islam, it's a revolution. Jadi orang Arab punya harapan bahwa anak kayak apapun, dalam konteks yang kecil itu, bahwa anak itu ada yang jaga. Makanya para sahabat anaknya lebih dari, artinya kalau mereka hidup di zaman jahiliyah, mungkin mereka bunuh-bunuh juga tuh anak-anak. Tapi ternyata tidak. Kenapa? Ada way out-nya. Nah, ada rezeki, ada ikhtiar. Konsep-konsep itu kan baru lahir. Ya seiring dengan datangnya Islam. Makanya orang-orang yang memeluk agama Islam waktu itu bisa dipahami. Dan bagaimana hancurnya perasaan sahabat itu ketika menyadari bahwa dulu mereka pernah melakukan itu sebagian. Gitu. Walaupun hadisnya juga masih dipertanyakan. Jadi begitu. Ya. Ini ada pertanyaan terakhir, tapi lebih ke ini, Ustaz. Ada kasus gitu. Mungkin di Indonesia ini. Assalamualaikum, dari Ibu Heru Iriani. Assalamualaikum Ustadz, tahun 70-an di rumah sakit, saya nggak sebutkan agamanya, rumah sakit yang non-Islam lah gitu. Bayi lahir biasanya diberi susu dari pasien lain tanpa memberitahu kepada ibu yang tidak ada susunya atau kurang susunya. Padahal pasien banyak yang Muslim. Bagaimana hukumnya? Dan apakah
hal-hal praktek seperti itu sudah diawasi atau sudah diberi aturan untuk rumah sakit non Muslim tersebut. Ini lebih tanya terkait dengan aplikasi di Indonesia mungkin seperti itu. Ya kalau pertama ya ini yang sederhana dulu. Ya pertama kalau mau melahirkan carilah rumah sakit yang kira-kira tenang lah kita, ya kan? Sebagai Muslim ya. Ya ini kan konteksnya tahun 70-an, mungkin pilihan nggak banyak. Kalau konteksnya pilihan nggak banyak. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak pilihan, dan rumah sakit Islam juga ya istilah tidak kalah lah secara fasilitas dan sebagainya. Jadi it's a choice sekarang. Kalau dulu mungkin maybe it wasn't a choice waktu itu, ya necessity dulu. Mau nggak mau ke situ. Kalau sekarang you have a choice. Tapi kalau masih mengambil keputusan yang keliru, berarti ya kitanya sendiri menjerumuskan ke dalam masalah. Satu. Oke. Andaikan kita nggak tahu. Nah, namanya nggak tahu ya orang kalau nggak tahu nggak kena hukum. Orang tidur nggak kena hukum. Secara fikih orang tidur, ya bangun, waduh, ternyata waktu sholat udah lewat. Ya boleh, silakan sholat. Begitu langsung dia lakukan itu sah, nggak ada masalah. Secara fikih. Ya. Kalau kita nggak tahu, ya kita nggak tahu anak kita disusui siapa. Ya, begitu. Tapi juga nanti ada kalau secara kajian fikihnya ya nyusunya itu bukan setetes dua tetes gitu. Tapi harus ya ada waktu yang diperlukan gitu. Gitu juga. Dan hukumnya juga hanya untuk anak usia sekian-sekian. Ya, kalau misalnya netesnya ke mulut bapaknya, saya nggak tahu caranya. Saya nggak jelasin caranya bagaimana. Nggak otomatis bapaknya jadi anak emak itu, enggak. Gitu. Jadi jangan sesederhana kayak kita. Wah ini sudah kena satu tetes, saya jadi anak dia dong. Enggak begitu. Gitu. Ya saya kalau fikih kan menjelaskannya semua kemungkinan kan. Ya, jadi nggak juga berarti harus begitu ya bapak-bapak juga harus nahan diri kalau ibunya lagi menyusui anak ya tahan dirilah dulu jangan dekat-dekat. Nah kalau misalnya terjadi kalau sekarang kan mungkin secara teknologi sudah tidak dimungkinkan setiap bayi punya identity kan dan dia tidak boleh dipisahkan dari ibunya kecuali atas konsen. Ya, ini anak mau dibawa ke sana, oke. Mau dibawa kemana? Ke ruang laktasi, oke. Bapaknya ikut gitu. Untuk menghilangi hal-hal seperti itu. Kalau sekarang kan rumah sakit sudah sangat strict tuh. Nggak bisa orang kalau nggak punya, jadi dicocokin dulu gelangnya. Kalau gelangnya nggak sama, nggak boleh dekat-dekat. Apalagi sampai nyusui, nggak mungkin. Sekarang kan kita bicara tahun 70 ya kita tahu lah tahun 70 kayak apa. Betul. Jadi kalau kita nggak tahu ya we don't know. Kalau kita nggak tahu udah jangan dikorek-korek. Nanti malah tahu jadi masalah. Dia udah nggak tahu kan hukumnya nggak tahu ya sudah selesai. End of the story. Nggak tahu, jangan dicari-cari tahu kalau untuk urusan ini ya, untuk urusan ini. Tapi kalau untuk fikih yang lain ya harus tahu. Nah, jadi kalau sudah seperti ini ya sudah. Ya misalnya disusui dari non Muslim ya. Kalau kita nggak tahu ya sudah. Dan secara naluri pun kita tidak mungkin menikahkan anak kita kepada orang non Muslim. Selesai kan? Iya betul. Logikanya kan sederhana sebenarnya. Ini untuk orang-orang sekuler saja jadi masalah. Karena dia menikahkan anaknya kepada non-muslim. Jadi masalah dia. Ya, dari awalnya sudah masalah berpikirnya sekuler. Gitu. Makanya ya, they create, ini maaf bukan untuk penanya, tapi sekularis itu create their own problem. Dia katanya mau memudahkan agama, tapi sebenarnya menyusahkan. Dan di akhirat lebih rumit lagi nanti. Okay. Gitu. Ya, jadi kalau kita sebagai muslim, ya emang ngapain nikahin anak kepada non-muslim? Yang muslim banyak, istilahnya begitu kan. Kalaupun fikih laki-laki menikahi ahlul kitab, yaitu nanti konteksnya harus dilihat lagi. Apa iya dia nggak bisa dapat perempuan yang lain, gitu kan? Konteks seperti itu. Apa betul? Apakah memang tidak ada lagi cara yang lain? Ya, kalaupun dia tinggal sendirian di sebuah negeri yang seluruhnya non Muslim, ya apa nggak bisa keluar sebentar untuk nikah di tempat lain terus bawa ke situ? Banyak sebenarnya alasan-alasan aja tapi. Jadi kan tidak ada alasan. Sangat kecil kemungkinan itu ketemu gitu ya. Tetapi kalaupun memang mau hati-hati ya tahu, asal tahu aja. Oh dari mana? Dari sini ya udah selesai. Kan tidak perlu kemudian menjalin hubungan yang mesra dengan itu kan. Tapi cukup kita ketahui dari keluarga ini nggak boleh nikah sama kita. Lagian nggak ada pula alasan untuk menikah dengan non Muslim. Itu kan sederhana sebenarnya. Masya Allah. Ya kalau misalnya apa lagi nih? Ya intinya begitu. Yang kita khawatirkan ini adalah kalau kita yang punya pilihan dan bisa memilih, we have the means to choose, not so bad. Tapi for those who do not have the means, itu yang jadi masalah. Kaum du'afa kita yang harus jadi perhatian kita. Kaum du'afa yang mau tidak, misalnya di tengah, saya tidak tahu kalau Gunung Kidul sekarang bagaimana. Misalnya di Gunung Kidul tidak ada rumah sakit lain kecuali rumah sakit Kristen. Nah itu berat kan.
Karena memang kan dulu di Gunung Kidul kan cukup masif juga itu kristenisasinya. Iya. Atau misalnya di Magelang atau di mana, tempat-tempat yang memang kita tahu paling banyak kristenisasi terjadi. Ya. Nah itu kan saudara-saudara kita tuh yang mustad'afin, yang lemah. Nah, harusnya apa? Wakaf kita bangun rumah sakit Islam. Kerjasama misalnya sama, biasanya yang paling getol bikin rumah sakit di tempat pelosok, biasanya Muhammadiyah, setahu saya. Iya, betul. Nah, langsung kerjasama sama mereka. Sodakohkan ke situ, wakaf ke situ, action kan, kita bukan cuma di otak aja, action gitu. Berapa keluarga yang kita selamatkan dari hal-hal yang buruk, ya kan? Jadi mereka tidak harus menggadaikan akidahnya untuk melahirkan anak. Jadi ya ini action plan sebenarnya bagus juga kalau mau dikontekskan dalam konteks sekarang. Tapi yang saya kadang-kadang sedihkan ini ya di Jakarta, di Bandung, di kota-kota besar, di Surabaya, Muslim secara voluntarily ya ke rumah sakit non Muslim. Ya sudah, berarti nyari masalah dari awal. Mau gimana lagi? Ya. Pilihan ada, bagus juga, sama baiknya, profesional juga. Dokter-dokter Muslim juga kok yang banyak praktek di rumah sakit non Muslim. Entah kenapa saya nggak tahu. Ya, saya nggak bahas itulah, itu etika, kode etik masing-masing. Ya, jazakallah Ustaz. Ini sekarang udah jam 7.35. Afwan, ini ada satu pertanyaan lagi tapi waktunya sudah nggak mencukupi. Insya Allah kita akan lanjutkan serial tentang sirah ini. Dan hari ini kita membahas proses kelahiran Nabi sampai Nabi disusui. Termasuk cerita-cerita yang selama ini kita belum tahu ya. Kenapa dipersusui oleh Halimah, Bunda Halimah dan sebagainya, terus kemudian hikmah-hikmah di balik itu semua. Masya Allah gitu. Semoga nanti kita bisa... boleh nambah dikit? Oh, monggo Ustaz. Dikit saja. Tadi kan saya katakan kenapa orang Quraisy, apa reasonnya orang Quraisy jahiliyah menyusukan anaknya ke perempuan lain. Nah, di sini ini dijelaskan oleh Imam Suhaili. Tadi saya nyari-nyari nggak ketemu di sini. Tafrighun nisa'i ilal azwaj. Mengembalikan perempuan-perempuan yang baru saja melahirkan itu layak menjadi istri. Itu loh. Penjelasan sekulernya ya, penjelasan kulturalnya Arab. Jadi kenapa perempuan-perempuan yang baru melahirkan, kita tahu kan ibu kalau baru melahirkan bagaimana. Terus tiba-tiba dibebani juga. Walaupun sebenarnya bukan beban itu sebenarnya. Kalau untuk muslimah, ini kan konteksnya jahiliyah, masa jahiliyah. Ya. Mengembalikan ibu-ibu supaya bisa jadi istri lagi. Jadi ini sebenarnya bias dan subjektivitas laki-laki. Jahiliyah. Ya, jadi udah anak ini disusui orang lain aja yang nggak mempengaruhi bodinya gitu kan. Nah, ini perempuan balik lagi jadi istri, jangan jadi ibu gitu. Nanti setelah 2 tahun itu istrinya sudah kembali ya seperti yang dia sukai, baru kemudian anak itu dikembalikan. Itu masalahnya. Dijelaskan oleh ulama. Jadi ulama juga mikirin tentang ini. Tafrighun nisa'i ilal azwaj menurut Imam As-Suhaili. Ya, sekedar itu tadi. Ya, Masya Allah. Ya. Masya Allah, ini banyak sekali hal-hal baru ya. Ini pembahasan sirah yang bertahap seperti ini sangat penting gitu ya, sehingga kita bisa mencernanya lebih mudah gitu, dan bisa benar-benar dipahami gitu, daripada banyak tapi sedikit-sedikit, tapi ini sedikit tapi mendalam gitu, Masya Allah. Dan untuk sahabat Radio IMSA yang ingin terus aktif mengikuti kajian-kajian kami, terutama yang kajian sirah ini. Kajian sirah ini akan dilaksanakan 2 minggu sekali, yaitu minggu kedua dan minggu keempat gitu. Jadi stay tune di Radio IMSA. Jadi setiap minggu kedua dan minggu keempat. Jadi 1 bulan 2 kali kita akan melakukan kajian sirah gitu. Jadi selalu update jadwal-jadwalnya di IMSA, biasanya melalui Facebook, terutama melalui Facebook bisa di-update gitu, jadwal-jadwal kajiannya gitu. Tapi yang pasti untuk kajian sirah setiap minggu kedua dan minggu keempat. Jadi 1 bulan 2 kali. Baik ikhwati fillah, demikian untuk kajian pada sore hari ini waktu Amerika. Semoga kita bisa mengambil pelajaran terkait
sirah bagaimana Nabi tadi lahir, kemudian disusui, dan alasan-alasan di balik itu semua, baik alasan budaya kaum Quraisy dan bagaimana cara Allah menentukan dan memilihkan dan mentakdirkan sesuatu yang baik untuk Nabi kita, untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Demikian, jazakallah Ustadz Agung. Dan kemudian saya ingatkan lagi bagi saudara-saudara semua, ikhwati fillah, sahabat Radio IMSA yang ingin menyalurkan infak sodakohnya, silahkan salurkan lewat IMSA Care. Dan sebentar lagi kita akan mempunyai hajatan yang cukup besar, yaitu kurban gitu ya. Yang IMSA juga akan terlibat aktif di situ untuk menyalurkan kurbannya, daging kurban ke Indonesia terutama, tidak hanya berupa daging tapi juga berupa kornet dan sebagainya. Nanti ada banyak pilihan di sana, ada pilihan daging kurban berupa kornet dan sebagainya dengan biaya yang berbeda. Makanya sekarang silahkan update terus informasi dari IMSA, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini, yang kita lakukan untuk komunitas kita, untuk IMSA dan sebagainya, mendapatkan ridha Allah dan penuh dengan keberkahan. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf sebagai moderator. Kita tutup acara pada sore hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Sekali warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Saya izin dulu. Assalamualaikum.